Shalom, all the blessed people, orang-orang yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sering di dalam kehidupan kita ini, sepertinya Tuhan menempatkan, sengaja dalam tanda kutip, menempatkan kita pada situasi yang sangat sulit, dikepung oleh masalah, dikepung oleh pergumulan, dan sepertinya juga tidak ada jalan keluar. No way out. Mari kita simak. Keadaan ini pernah juga dialami oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Musa pada saat keluar dari Mesir. Di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 4-nya langsung saya bacakan. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Ya, bangsa Israel diminta Tuhan untuk berkemah di tepi laut. Saudara, secara logika tepi laut adalah tidak ada lagi jalan untuk lepas dari kejaran Firaun, untuk bebas, untuk merdeka dari kejaran Firaun. Dan bahkan justru Tuhan mengeraskan hati Firaun agar bisa mengejar bangsa Israel. Semakin beringas, semakin puas untuk mengejar bangsa Israel. Semakin tegar hatinya untuk mengejar bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Begitu juga dalam kehidupan kita ini, sepertinya Tuhan menempatkan kita pada situasi yang sangat-sangat sulit dan tidak ada jalan keluar, seperti di tepi laut. Tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Apakah Tuhan tahu? Tuhan sangat tahu, saudara, pergumulan kita. Seperti juga Tuhan tahu keadaan bangsa Israel. Bahkan di sini dikatakan berkemahlah di tepi laut. Artinya memang ada maksud dan rencana Tuhan mengapa bangsa Israel harus berkemah di tepi laut. Dan juga begitu juga saya boleh katakan mengapa terkadang dan sering bahkan Tuhan izinkan kita dalam keadaan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, dikepung oleh banyak masalah. Masalah demi masalah datang silih berganti, mengepung keadaan kita, mengepung hidup kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka jawabannya adalah, mari kita lihat di dalam Ulangan 14 ayat 14. Ini yang sangat menarik. Mengapa Tuhan izinkan kita dalam situasi yang sangat sulit dan sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Kita sudah sangat terdesak di ujung tanduk. Ini maksud dan rencana Tuhan. Ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow. Tuhan yang berperang untuk kita dan kita diam saja. Artinya dalam keadaan seperti itu ada rencana Tuhan untuk kita, yaitu pertama apa? Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan akan menyaksikan, dan Tuhan akan memperlihatkan bagaimana kedahsyatannya, keajaibannya, mujizatnya, pertolongannya yang akan dilakukan di depan mata kita, saudara. Amin. Jadi saudara, pagi hari ini
Saudara yang saat ini mungkin dalam keadaan yang sangat tertekan, terdesak oleh banyak masalah. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Di tepi laut, di ujung laut. Dan masalah semakin keras menekan, semakin keras menekan. Seperti Firaun mengejar, semakin keras mengejar bangsa Israel. Satu yang harus kita lakukan hari ini. Duduk diam. Karena Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Tuhan yang akan berperang untuk kita. Maka bila kita baca kisah selanjutnya, bagaimana Tuhan membelah laut Teberau dengan hanya mengangkat tangan Musa, melewat tangan Musa, lewat tongkat Musa yang diangkat, laut terbelah. Maka ketika kita hands up di hadapan Tuhan dengan segenap hati, dengan setulus hati kita, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Hari ini, hari ini saudara, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, aku berserah Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan. Tuhan yang akan berperang untuk masalahmu. Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Hari ini juga. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati.